Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marilda Distia Bestari dengan NRP 5001221112 akan mempresentasikan hasil metode inversi saya terkait dengan analisis kasus graviti residual dengan metode Gauss-Newton dan Laufenberg. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, terkait pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa metode inversi geofisika ini merupakan metode rekonstruksi sifat sumber bawah permukaan. Yang kedua, kita menggunakan data SP dalam kasus graviti, yang mana data SP didapatkan dari variase densitas bawah permukaan. Untuk fokusannya sendiri, model graviti residual ini terbagi tiga bentuk geometri yang akan divariasikan. Nah, tantangannya karena ini merupakan dalam kasus grafik nonlinier sehingga dibutuhkan metode iteratif dalam prosesnya. Selanjutnya yaitu kita menggunakan dua metode utama. Yang pertama Gauss-Newton, di mana Gauss-Newton ini merupakan linearisasi fungsi yang nonlinier, di mana model inversinya itu cepat namun sensitif terhadap model awal. Yang kedua yaitu Laufenberg-Marquardt, di mana metode ini merupakan metode kombinasi dari Gauss-Newton plus gradient descent. Yang kedua model inversinya itu lebih lambat namun lebih stabil. Selanjutnya yaitu kita harus menurunkan fungsi Jacobian, di mana nanti fungsi Jacobian ini berguna untuk kita menggunakan algoritma dasar dalam pemrograman menggunakan MATLAB. Yang pertama yaitu seperti yang diketahui ya, fungsi utamanya yaitu Gx1 sama dengan H eta per Xi min D kuadrat plus H kuadrat Q, di mana Xi min D kuadrat plus H kuadrat Q kita definisikan sebagai B atau kita umpamakan sebagai B. Dari fungsi utama ini kita turunkan parsial terhadap masing-masing variabel. Nah, untuk turunannya hasilnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu turunan terhadap A, terhadap D, terhadap H, terhadap eta, dan terhadap Q. Selanjutnya kita masuk terhadap studi kasus. Di tabel ini kita tahu bahwa ada tiga macam bentuk geometri body. Yang pertama semi-infinite vertical cylinder dengan nilai A sebagai berikut, nilai eta sebagai berikut, nilai Q. Nanti kita akan substitusi nilai gamma dan nilai sigmanya. Yang kedua yaitu ada bentuk infinitely long horizontal cylinder, di mana nilai A sebagai berikut, eta sebagai berikut, dan Q sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ada nilai spare, di mana nilai A-nya sebagai berikut, eta-nya sebagai berikut, dan Q-nya sebagai berikut. Untuk mencoba studi kasus ini, selanjutnya akan saya tunjukkan untuk pemrograman menggunakan MATLAB-nya. Untuk penggunaan MATLAB sendiri, kita bagi menjadi 4 source code yang menunjang. Yang pertama yaitu source code tentang model gravitasi dari fungsi Jacobian yang telah kita turunkan terhadap masing-masing variabel dalam fungsi parsialnya. Yang pertama yaitu setelah kita substitusikan semua dan kita definisikan fungsinya, maka selanjutnya kita definisikan pula geometri parametersnya, di mana geometri parameters ini nanti kita definisikan untuk tiga bentuk, di mana bentuk satu akan mewakili geometri body pertama, yaitu semi-infinite vertical cylinder, yang kedua infinitely long horizontal cylinder, yang ketiga ada sphere. Nilai gamanya, seperti yang diketahui dalam tabel studi kasus, kita masukkan. Kemudian kita masukkan tadi masing-masing nilai A, eta, dan nilai Q yang telah divariasi dari tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, kita inversikan metode gravitasinya menggunakan metode Gauss-Newton dan Laforburg-Marquardt. Di sini kita menginversi sama-sama menggunakan rumus metode satu yaitu Gauss-Newton, yang kedua yaitu Laforburg-Marquardt. Di mana nanti untuk metode satu dan metode 2 ini akan kita panggil pada main search tergantung dengan kita akan mempresentasikan hasil yang mana terlebih dahulu.
Kemudian kita setelah kita ini inisialisasi, kemudian kita cek apakah update tersebut memiliki misfit atau fungsi kesalahan atau fungsi objektif, di mana fungsi objektif ini tadi dari RMSE. Nilai RMSE-nya sebagai berikut. Setelah itu kita iterasikan RMSE-nya. Setelah semua sudah diidentifikasi dari proses pemodelan, geometri parameter dan inversi gravitinya, selanjutnya kita masuk ke main search. Di mana main search ini sebenarnya adalah untuk merepresentasikan dari hal-hal yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, yang pertama ada parameter bentuk geometri. Nilai sigmanya, karena ini dikonversi dari gram sentimeter kubik ke dalam satuan SI kilogram per meter kubik, sehingga dikali dengan 1000. Kemudian yang pertama, kita pilih bentuk yang pertama untuk semi-infinite vertikal, di mana yang divariasi yaitu ada A, eta, dan Q. Kemudian kita menggunakan model sintetik, kita bisa mensubstitusikan nilai X untuk posisi pengukuran, yang kemudian center dip-nya hanya. Nah, M true-nya merupakan parameter-parameter yang digunakan, di mana parameter tersebut yang sudah kita turunkan parsial terhadap fungsi utama dari Jacobian, yaitu nilai H, nilai A, eta, D, dan juga nilai Q. Kemudian kita masukkan M0-nya ataupun tebakan awalnya. Selanjutnya kita inversi. Kita gunakan max iterasinya 30 menggunakan metode satu, yaitu Gauss-Newton. Kemudian kita visualisasi. Namanya bisa disesuaikan. Misal ini kita menggunakan semi vertical infinite dengan metode pertama yaitu Gauss-Newton. Nah, selanjutnya kita juga tampilkan RMSE-nya ataupun misfit tadi, fungsi kesalahannya. Setelah itu baru kita run. Setelah di run, kita akan mendapatkan dua gambar. Yaitu yang pertama semi-infinite vertical Gauss, di mana ini untuk bulatan warna hitam ini merupakan data observasi, yang kedua yaitu data inversi. Untuk semi-infinite ini antara kiri dan kanannya tuh tidak simetri. Nah, selanjutnya untuk gambar dua yaitu ada konvergensi NMSE ataupun grafik dari errornya. Nah, itu untuk contoh pertama. Kemudian bisa kita ganti untuk metode selanjutnya yaitu metode Laforberg-Marquardt. Kita sesuaikan juga untuk nama grafiknya. Kemudian kita run. Hasilnya tidak jauh berbeda dari metode Gauss-Newton. Setelah kita dapatkan semua grafik untuk semua metode dan semua bentuk variasi dari geometri body, kemudian kita akan bahas dan breakdown satu-satu hasilnya. Nah, untuk pembahasan pertama, ternyata untuk Gauss, Newton, dan Laforgue-Marquardt ini
Terdapat banyak kesamaan. Yang pertama untuk tujuan utamanya yaitu sama-sama menentukan parameter model terbaik yang mendekati data observasi. Yang kedua menggambarkan kondisi geologi bawah permukaan untuk lokasi, ukuran maupun kedalaman sumber. Yang kedua ada kesamaan dengan metode di mana interpretasi fisik hasil inversinya itu tetap sama, memiliki gambaran yang hampir sama. Kemudian sama-sama menggunakan Jacobian matrix. Kita menggunakan pendekatan dari fungsi Jacobian yang telah diturunkan terhadap fungsi parsial sebagai algoritma awal atau algoritma dasar dalam menginterpretasikan grafik kedua metode. Yang ketiga yaitu sama-sama bertujuan meminimalisasi meminimalkan fungsi kesalahan yang telah terinterpretasi terhadap konvergensi RMSE ataupun misfitnya tadi. Kemudian dari keduanya terdapat ada perbedaan utama. Yang pertama untuk Gauss-Newton. Ini versinya tuh cukup cepat. Yang kedua, efisiensi untuk model awal dekat solusi. Dan dia tuh lebih efisien terhadap model awal yang dekat dengan solusi. Yang ketiga, kurang stabil jika modelnya itu jauh atau bisa kemungkinan sampai gagal konvergen. Yang kedua, untuk metode Lovengood-Marquardt. Nah, Lovengood-Marquardt ini merupakan kombinasi dari Gauss-Newton dan gradient descent. Yang kedua, lebih stabil terhadap kasus nonlinear kuat atau model awalnya yang jauh dari solusi. Yang ketiga, menggunakan parameter damping untuk memperhalus pembaruan model. Yang keempat, konvergensi lebih robust walaupun sedikit lambat. Kedua, terkait dengan variasi parameter geometric body yang telah disebutkan di studi kasus awalnya. Yang pertama, untuk bentuk geometri horizontal cinder sphere ini hampir sama, yaitu perubahan nilai A mengubah amplitudo puncak anomali. Tetapi bentuk kurvanya itu tetap simetri terhadap sumbernya. Untuk sphere ini lebih mengerucut karena penurunan anomalinya lebih tajam di jarak jauh, sehingga grafiknya tuh lebih mengerucut. Nah, untuk yang horizontal silinder, penurunan anomalinya tuh lebih gradual, di mana anomali itu tersebar cukup luas, jadi grafiknya tuh lebih besar, terlihat lebih besar. Nah, untuk yang seperti kita coba tadi untuk semi-infinite vertical cylinder, pola anomalinya itu asimetris, alias kanan dan kirinya itu tidak sama, dan nilai maksimum anomalinya itu bergeser dari pusat, tidak sama dengan pusat dari sumbernya atau itunya. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut untuk metode Gauss-Newton dan Lovengood-Marquardt ini sama-sama cukup efektif memperkirakan parameter karena interpretasi keduanya tidak jauh berbeda. Inversi juga mampu menghasilkan model bawah permukaan yang mendekati data observasi. Yang ketiga, Lovengood-Marquardt ini lebih stabil khususnya saat modelnya itu nonlinear atau jauh dari solusi. Yang kedua, untuk analisis variasi amplitudo atau nilai A yang telah divariasi. Meskipun secara bentuk sumbernya itu berbeda, secara bentuk geometrinya itu berbeda, namun pola anomali, terutama pada horizontal cinder dan sphere ini cenderung mirip, di mana sphere menunjukkan penurunan intensitas anomali lebih tajam, sehingga grafiknya lebih mengerucut dibandingkan silinder horizontal pada jarak jauh. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lengkapnya terdapat pada pembahasan PDF, di mana pembahasan tersebut terdapat laporan secara rinci proses-proses dari pengerjaan metode inversi ini. Sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.